Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adabi yaumil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi falahum ihsanun wa ikramun ila yaumil ba'd. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyyal mudniba bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haitsu ma kuntum, wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Di siang hari yang mulia ini dan di tempat yang Allah muliakan pula ini, serta di bulan yang Allah muliakan, khatib mengajak, marilah di sisa umur kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingat akan segala fasilitas liman rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita menghaturkan ungkapan rasa syukur atas segalanya yang dilimpahkan kepada kita. Khususnya di siang hari yang mulia ini, selain nikmat iman dan Islam yang Allah jaga, Allah pelihara dalam hati kita, Allah melengkapinya untuk kita, yaitu dengan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niatan yang tulus semata-mata berharap rahmat dan ridha Allah, setiap langkah kita dari tempat kita menuju tempat yang mulia ini hingga kita melaksanakan ibadah, baik sholat, zikir maupun doa, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh umat beliau, khususnya yang melestarikan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari yang mulia ini senantiasa dipilih oleh Allah, diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah dapat menghidupkan sunnah-sunnah kekasihnya, sehingga ini menjadi asbab dan wasilah kita semua kelak diakui oleh beliau sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak sadar, yakin atau tidak, kita oleh Allah dianugerahi nikmat yang begitu banyak, sehingga Allah menegaskan dalam firman-Nya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, beliau dalam firman-Nya menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wahai manusia, penjelasan beliau, firman beliau, andai kata kalian mau menghitung, mau mengkalkulasi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir, niscaya kita tidak akan pernah mampu. Makanya kalimatnya, wa in ta'uddu, hai manusia, andai kata kalian mau ngitung-ngitung, kata beliau, la tuhsuha,
kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat hidup, oksigen yang kita butuhkan per harinya kurang lebih 2.880 liter. Andai kata kita beli pakai uang minimal harga 25.000 hari ini, maka kita harus mengeluarkan, andai kata kita beli, kurang lebih 185 juta yang harus kita keluarkan per harinya. Belum nitrogennya yang kurang lebih 11.376 liter kita butuhkan sehari semalam. Masih belum yang namanya nikmat kita berupa penglihatan mata, berupa telinga mampu mendengar, mulut dapat berkomunikasi, otak masih berjalan, akal masih diberikan kesempurnaan, hati sebagai panglima dalam diri kita masih mampu menggerakkan tubuh kita. Bahkan bukan hanya itu yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, Allah masih memberikan nikmat keluarga berupa istri, berupa anak. Bahkan Allah berikan kita nikmat berupa tempat tinggal, tempat perusahaan, tempat kita mencari rezeki Allah. Itu kalau bukan nikmat dari Allah, nikmat dari mana lagi yang Allah berikan kepada kita? Makanya Allah menyampaikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei manusia, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan, yang kalian mau dustakan, yang telah kuberikan kepada kalian? Tidur itu pun nikmat dari Allah. Kalau kita nggak bisa tidur, bagaimana tersiksanya kita hidup? Kemudian kita kencing, itu pun nikmat. Bagaimana kalau kita nggak bisa kencing? Kita harus dioperasi dan harus mengeluarkan uang sedemikian banyaknya. Begitu juga kentut pun itu yang katanya merupakan penyakit, itu nikmat. Bagaimana kalau kita nggak bisa kentut? Harus dioperasi. Nih begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ditegaskan dalam muqaddimah tadi, Allah menyampaikan dengan kalimat taukidnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Dulu muhatabnya yang diajak komunikasi langsung oleh Allah adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muhatabnya di situ adalah mufrad. Namun hari ini muhatabnya adalah kita yang mengaku umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei umat Muhammad yang hadir siang hari ini disampaikan oleh Allah, inna sesungguhnya aku, penjelasan Allah, a'taina, benar-benar telah memberikan kepada kalian kal kautsar, nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya kalian sampai nggak bisa untuk menghitung, bisa mengkalkulasi dengan urusan materi. Nah, nikmat yang Allah titipkan kepada kita berupa hidup ini, berupa kesehatan, berfungsinya seluruh organ-organ tubuh kita, diberikannya keluarga, istri dan anak, tempat tinggal, kendaraan dan tempat usaha. Apa tuntutan Allah? Hanya dua yang dituntut oleh Allah dari kita. Kita nggak memiliki apa-apa, lahir dengan membawa badan tanpa baju, dan pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Seluruhnya akan ditanggalkan dan ditinggalkan dari kehidupan kita. Apa yang melekat pada diri kita, pangkat, jabatan, kekayaan, pengaruh, dipuji, dipuja, semuanya akan ditanggalkan di situ. Apa tuntutan Allah? Yang pertama, Allah menuntut kepada kita yang hadir siang hari yang mulia ini dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, fasolli, jangan lupa kalian mendirikan sholat. Titipan Allah yang disampaikan langsung pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa yang spektakuler yang hingga ba'dahu wala qablahu liraqib, yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah dan belum pernah diberikan kepada yaitu manusia sebelum Rasulullah, dan tidak akan pernah diberikan kembali itu kepada orang-orang sesudah Rasulullah. Sebuah peristiwa yang spektakuler kepada hambanya yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama kali diciptakan dalam kehidupan dunia ini, yang karenanya semua makhluk langit dan bumi hingga kita yang hadir siang hari yang mulia ini diciptakan oleh Allah karenanya. Jadi Allah tuntut fasolli, jangan lupakan dirikan sholat, kata Allah. Kenapa kok sholat yang pertama yang oleh Allah dituntut?
Karena selain yang pertama, yaitu sholat adalah warisan langsung, perintah langsung yang disampaikan oleh Allah ketika berjumpa dengan Rasulullah, ketika dipanggil dan diniatkan Rasulullah bertemu dengan Allah. Kemudian sholat itu Rasulullah sampaikan, as-salatu ra'sul ibadah. Karena sholat itu adalah pimpinan ibadah dari sekian kewajiban ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah sholahatis sholatu, ketika sholat kita yang dituntut oleh Allah sudah benar kita laksanakan, kita penuhi syarat-syarat sahnya yang dibutuhkan sebelum sholat dan yang dibutuhkan ketika sholat, bahkan yang dibutuhkan setelah selesai sholat untuk menjaganya, maka bagaimana? Ini akan menjadikan seluruh amal-amal kita yang lainnya akan diterima oleh Allah. Saluha sairu amali kulli, maka seluruh kewajiban yang lainnya akan diterima oleh Allah. Jadi ketika sholat sudah diterima oleh Allah, puasa kita, sedekah kita, infak, zakat, haji, umrah, silaturahim, kebaikan-kebaikan kita yang lainnya akan diterima oleh Allah. Ketika pimpinan ini, yaitu sholat ini diterima oleh Allah. Namun sebaliknya, faidah fasadan, ketika sholat kita rusak, kita tidak memenuhi apa yang dibutuhkan, syarat-syarat sahnya, kemudian rukunnya, dan kita tidak menjaga yang membatalkan dan menghapus pahala puasa, maka bagaimana? Sabda Rasul, fasada sairu amali kulli. Walaupun kita jago berpuasa, kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan silaturahim tidak terhitung, bahkan pergi haji dan umrah pun tiap bulan, bahkan mungkin tiap hari umrah ke Mekah, tapi solatnya tidak diterima oleh Allah, maka seluruhnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya, kenapa kok solat yang pertama dituntut oleh Allah? Perbaiki solat, insya Allah yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat itu adalah bentuk, yaitu silaturahim kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk hubungan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa fis shalah, paling dekatnya seorang hamba dengan sang penciptanya adalah di saat dia melaksanakan sholat. Makanya Rasulullah memerintahkan fa'aksirud du'a fiha, maka perbanyaklah doa di dalam sholat itu. Kenapa? Karena di sholat itu kita lagi fokus, kita lagi tumakninah, bahkan yaitu sakinah, tenang dan tentram seluruh anggota kita, fokus untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kenapa kok sholat? Yang kedua, Rasulullah menyampaikan as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat sudah ditinggalkan, maka jangan banyak berharap cepat bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap pintu pasti ada kuncinya. Kunci masuk surganya Allah adalah sholat yang 5 waktu, yang memiliki gigi 5 gigi dalam sehari semalam. Satu terputus, patah, maka agak sulit untuk bisa membuka pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Rasulullah menyampaikan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Agama dihadirkan oleh Allah, dihadiahkan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah liislahin nasi, untuk memperbaiki kehidupan manusia secara umum, khususnya kita orang-orang yang beriman, fi dunyahum wa akhiratahum, memperbaiki dalam urusan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Bukankah Rasulullah menyampaikan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat? Maka ketika kita menginginkan sebuah keberhasilan dalam membangun hidup, baik pribadi, berumah tangga, berorganisasi, berkelompok, bahkan berbangsa, bernegara, maka bagaimana? Minta nasihatlah kepada agama, karena agama yang akan mengantarkan dan akan mendorong kita untuk mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam hidup dunia ini, bahkan kesuksesan di alam akhirat, yang pada akhirnya kita tidak akan pernah tersesat untuk pulang kampung akhirat kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, baginda Rasul menyampaikan bahwasanya solat ini selain tadi miftahul jannah,
imaduddin, tiang agama. Salat ini adalah merupakan yaitu imam yang merupakan salah satu sebab semua amal-amal kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia, maka jangan tinggalkan salat. Kemudian yang kedua, tuntutan Allah kepada kita yang hadir siang hari yang mulia ini selain salat, maka tunjukkan ketika kita benar-benar membangun yaitu hablum minallah dengan benar, yang pasti yang kedua akan menunjukkan hasil. Jangan lupa wanhar, ini penjelasan Allah, tuntutan Allah yang kedua atas rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ini penjelasan Allah. Hendaklah kalian infakkan, kalian belanjakan, kalian titipkan sebagian rizki yang telah kuanugerahkan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Karena ketika sudah maut menjemput kita, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan, kita harapkan untuk mencapai kesuksesan alam dimensi berikutnya dan alam akhirat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan. Nah, oleh karenanya Allah perintahkan sebagian rezeki yang kutitipkan kepada kalian, kuberikan kepada kalian, wanhar, yaitu darmakan kepada orang lain. Ketika kita dititipin harta, maka Rasulullah menyampaikan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Umatku, ketika kalian memiliki harta, maka hendaknya dengan harta itu kalian dapat membantu orang lain, orang yang membutuhkan uluran tangan kalian. Ketika kalian enggak punya harta tapi punya ilmu, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Tidak punya harta tapi punya ilmu, maka hendaklah kalian juga berderma. Hendaklah kalian yaitu menginfakkan, memberikan, mengajarkan ilmu yang Allah titipkan kepada kalian, mengentaskan orang-orang bodoh dari kebodohan, mengentaskan keluarga anak istrinya dari kebodohan. Ini bentuk dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita memasuki bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dari 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan terakhir kalender Hijriah, kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Baginda Rasul menyampaikan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah wa a'damu ilaihi min ayyamil ashari Dzulhijjah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dulu, hai para sahabat, tidak ada amal baik, amal soleh yang kalian kerjakan yang paling dicintai oleh Allah, yang mampu mengalahkan amal soleh yang kalian kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan kita memasuki hari itu, dan sekarang insya Allah berada di hari yang ketiga. Amal baik kita yang kita kerjakan tepat di 10 bulan Dzulhijjah ini paling langsung mendapatkan cinta dari Allah, paling dicintai oleh Allah. Jenengan baca Quran 1 huruf, non, yasin, atau alif lam mim, atau sampai 1 surat, maka bacaan-bacaan itu langsung mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu dapat menyamai perang jihad fi sabilillah. Karena Rasulullah ditanyakan setelah menyampaikan sabda yang pertama ini, kemudian berikutnya, walal jihadu fi sabilillah. Dan juga ya Rasulullah, jihad fi sabilillah di luar ini juga mampu dikalahkan dengan amal soleh di bulan ini, di 10 hari ini. Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Makanya amal soleh sekecil apapun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu dapat cintanya Allah langsung, bahkan menyamai jihad fi sabilillah. Andai kata mati tepat kita selesai melakukan amal soleh itu, mata syahidan, dapat pangkat mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai membaca Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, lalu kemudian dicabut nyawa oleh Allah, maka ditempel oleh Allah, orang ini mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita melakukan nanti tepat tanggal 8 dan 9 melakukan puasa. Selain amal soleh yang lainnya, berinfak, sedekah, kemudian baca Al-Quran. Nah, tepat di tanggal-tanggal tersebut
kita melakukan puasa. Rasulullah menyampaikan bahwasanya saumu, yaitu Arafah, yukaffiru sanataini. Puasa satu hari di tanggal 9-nya itu dapat menghapus dosa 2 tahun, sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu. 1 tahun yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah, bahkan yang belum kita kerjakan pun sudah diampuni dulu oleh Allah. Asbab puasa yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, yang intinya pada harinya puncaknya yaitu di tanggal 10 kita dituntut oleh Allah bagi orang yang diberikan kelebihan untuk berkorban, karena tidak ada amal yang paling baik di tanggal 10 tersebut yang mampu mengalahkan orang yang mengalirkan darah berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari yang mulia ini, di sisa umur kita diberikan anugerah, dianugerahkan rahmat, hidayah, bimbingan dari Allah. Kita diberikan kemampuan untuk bisa beramal, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, puncaknya di tanggal 10, sehingga kita tergolong orang-orang yang benar taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang pada akhirnya mengantarkan kita bukan hanya berkumpul dan kenal di dunia, tapi mengantarkan kita akan dikumpulkan kelak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalam Allah dzil jalali wal ikram, wallahu yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minna bi qiraatihi innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin wa nahana 'anit tafarruqi wattiba'i khutuwatisy syaithanir rajim fa innahu lana 'aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa andim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi falahum ihsanun wa ikramun ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyal mudniba bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amarna an nusalliya wa nusallima ala habibihi wa nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka qawlihi fi kitabihil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin Allahumma amin. Allahumma warada anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammimin li ashratil kiram wa sairi jami'i ashabi ajma'in wa atba'ihi falahum ihsanun wa ikramun ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi tuhrina
واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى يوم القيامة اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والقهطة والفحشاء والمنكر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن أنفسنا وعن أهلنا خاصة وعن سائر أهل المسلمين والمسلمات عامة وعن بلدتنا إندونيسيا يا رب لا سيما بالي يا رب لا سيما هذا المسجد وأمارتها خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر